Hai lovely people, ketemu lagi di channel aku. Kali ini mau bahas tentang vaksinasi atau imunisasi yang wajib dilakukan pada anak-anak dan bayi. Nah, memang ya, sejak bayi baru dilahirkan, dia tuh sudah harus menerima vaksinasi atau imunisasi sebagai langkah untuk mencegah penularan penyakit. Berdasarkan data dari Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, imunisasi itu mampu mencegah 2-3 juta kematian anak setiap tahunnya. Makanya pemberian imunisasi pada anak itu sangat penting untuk kelangsungan hidupnya. Sebagai panduan, saya mau share jadwal imunisasi bayi dan anak yang tidak boleh dilewatkan dan sudah diperbaharui sejak tahun 2017 kemarin. Jadwal ini sebenarnya untuk memudahkan orang tua dan dokter untuk mengetahui waktu pemberian imunisasi yang tepat sesuai usia si kecil. Yang pertama, ada vaksin hepatitis B. Nah, imunisasi hepatitis B atau HB pertama, yaitu monovalen, diberikan 12 jam setelah bayi dilahirkan. Namun, bayi perlu diberikan vitamin K1 30 menit sebelum diberikan imunisasi HB. Imunisasi hepatitis B pada bayi dilakukan 4 kali sebelum si kecil mencapai usia 6 bulan. Artinya dari lahir, terus usia kedua, kemudian 3 dan 4 bulan. Nah, Anda bisa memberikan imunisasi HB ini bersamaan dengan DPT. Tujuan pemberian vaksin ini adalah melindungi dari virus hepatitis B yang bisa merusak hati, menyebabkan kegagalan organ, dan bahkan kematian. Ya. Oke, vaksin selanjutnya adalah polio. Polio sendiri ini merupakan penyakit menular yang menyerang sistem saraf pusat di otak. Polio itu bisa menyebabkan lumpuh atau yang dikenal sebagai penyakit lumpuh layu. Pemberian vaksin polio ini bisa diberikan secara oral, oral poliovirus vaccine atau OPV, dan juga ada yang suntikan, inactive poliovirus vaccine atau IPV. Imunisasi polio pada bayi itu dimulai ketika dia baru lahir sampai usia 1 bulan. Pemberian pertama yakni yang tetes, jadi oral. Kemudian diulang setiap bulan, yakni usia 2, 3, dan 4 bulan. Dan bisa dilakukan bersama dengan imunisasi DPT yang tergabung dalam imunisasi pentabio. Pemberiannya pada bulan kedua, ketiga, dan 4. Dapat diberikan melalui OPV itu tadi oral ataupun suntik atau injeksi itu, inaktif. Nah, setidaknya ada 1 IPV yang diberikan bersamaan OPV yang ketiga. Oke, selanjutnya ada vaksin BCG. Nah, imunisasi BCG sendiri itu berfungsi untuk mencegah penyakit tuberkulosis atau TBC, TB. Nah, penyakit ini tuh sangat berbahaya ya, dan dia bisa menyerang saluran pernapasan. Bahkan bisa menyebar ke bagian tubuh yang lainnya juga. Nah, untuk jadwal imunisasi BCG sendiri ini hanya 1 kali ketika bayi berusia 3 bulan. Tapi, biar lebih efektif dan optimal, bila diberikan pada bayinya itu usianya belum mencapai 2 bulan. Oke, ini masih kecil banget, langsung. Dan biasanya kalau BCG itu suntiknya di kulit gitu, jadi nggak ditusuk ke dalam. Oke, selanjutnya vaksin DPT. Apa sih tadi saya sebut-sebut DPT? Difteri, pertusis, dan tetanus. Nah, vaksin ini dilakukan untuk mencegah 3 penyakit itu tadi sekaligus dalam 1 suntikan. Difteri itu apa? Difteri, pertusis, tetanus ini penyakit-penyakit yang sangat parah dan bisa menyebabkan kematian pada anak. Nah, jadwal imunisasi DPT itu pertama kali diberikan pada bayi usia 2 bulan dengan intervalnya atau jedanya 1 bulan, sehingga pemberiannya saat bayi itu usianya 2, 3, dan 4. Makanya saya tadi bilang ya, harus bisa dikombinasi dengan HB itu tadi. Nah, WHO itu mengembangkan imunisasi kombinasi, yakni yang ada namanya pentavalen dan pentabio. Imunisasi pentavalen itu gabungan. Jadi ada DPT di situ, ada HIV ya, Haemophilus influenza tipe B, sama ada HB, si hepatitis B itu tadi. Sementara itu untuk imunisasi yang pentabio itu gabungannya ada DPT, HB, hepatitis B, sama polio. Nah, pada anak usia 18 bulan bisa tuh dilakukan booster untuk imunisasi DPT dan polio. Selain itu ada imunisasi penting lainnya yakni influenza. Pemberian imunisasi influenza itu bisa dimulai dari bayi itu usia 6 bulan dan bisa diberikan kapan aja sebenarnya, nggak ada jadwal khususnya. Yang pasti pemberian imunisasi influenza itu diulang setiap 1 tahun sekali karena efektivitasnya hanya berlangsung dalam 1 tahun gitu ya. Imunisasi influenza ini memang bukan imunisasi wajib, tapi ini penting untuk diberikan karena dia bisa mengurangi tingkat keparahan anak kalau dia itu kena flu dan bisa mengurangi beban keluarga karena jadi nggak produktif karena terlalu sering kena flu, ya kan? Terus selanjutnya saya mau bahas tentang vaksin PCV.
pneumococcus. Ya, ini adalah vaksin yang tujuannya untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri namanya Streptococcus pneumococcus pneumonia. Nah, ada pula penyakit yang disebabkan oleh si bakteri ini, itu adalah yang pertama kan radang paru ya, pneumonia. Tapi dia juga bisa menyebabkan radang otak yang namanya radang selaput otak, yang namanya meningitis. Terus dia juga bisa mengakibatkan infeksi darah yang disebut bakteremia. Nah, jadwal imunisasi PCV sendiri itu dimulai dari bayi usia 2 bulan, terus dikasih 3 kali dengan intervalnya 4-6 minggu. Jadi misalnya usia bayi 2 bulan, terus diulang di 4, terus bulan ke-6. Berbeda dengan imunisasi lain yang menimbulkan efek samping ringan, kayak misalnya demam gitu ya. Imunisasi PCV ini tuh sebenarnya tidak menimbulkan efek samping loh pada bayi. Dan idealnya pemberian imunisasi pada bayi ini dalam kondisi yang sehat tentunya, dan tidak sedang sakit ringan. Kayak misalnya lagi batuk atau pilek atau demam, ya jangan dulu lah gitu. Terus kemudian kalau misalnya si anak itu sudah masuk usia 12 bulan ya, terus selama 1 tahun sampai dia 2 tahun, dia harus mendapatkan imunisasi ulangan atau booster. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja dari imunisasi yang sudah diberikan sebelumnya. Nah, jadwal imunisasi PCV booster ini diberikan pada saat usia anak itu 12 sampai 15 bulan. Selanjutnya ada juga yang gak kalah penting, rotavirus. Nah, anak saya ini yang pertama sempat kena rotavirus ini cukup parah ya, tapi untungnya bisa selamat karena apa? Ya, pernah vaksin yang satu ini nih, imunisasi rotavirus. Apa sih penyakit rotavirus? Jadi imunisasi ini itu penting banget untuk mencegah penyakit peradangan di saluran pencernaan. Infeksi ini bisa menyebabkan diare pada anak-anak yang bisa muncul setelah 2 hari terpapar virus ini. Diare yang disebabkan oleh infeksi rotavirus ini bisa membuat tubuh jadi cepet banget dehidrasi atau kekurangan cairan. Nah, 2 jenis imunisasi rotavirus dengan jadwal pemberian yang berbeda itu harus dilakukan pada usia bayi. Yang pertama, imunisasi rotavirus monovalen diberikan 2 kali, yakni pada saat bayi usia 6-14 minggu, dan yang kedua dengan interval atau jeda minimal 4 minggu. Batas akhir pemberian imunisasi rotavirus yakni di usia 24 minggu atau 6 bulan. Sementara itu, jenis rotavirus yang kedua ini adalah pentavalen yang diberikan 3 kali. Yang pertama saat usia bayi itu 6-14 minggu. Sedangkan dosis kedua dan ketiga diberikan dengan jeda 4-10 minggu. Batas pemberian imunisasi rotavirus ketika bayi itu usia 32 minggu atau 8 bulan. Untungnya karena sudah pernah divaksinasi, jadi waktu itu anak saya yang pertama, Ania, nggak sampai terlalu parah, dia sudah kuat kembali dan cepat recovery-nya. Mungkin kalau nggak vaksin waktu itu, nggak tahu deh, nggak kebayang. Selanjutnya saya mau bahas tentang vaksin campak. Nah, vaksin campak ini adalah imunisasi untuk mencegah anak terserang penyakit campak atau measles yang menyerang saluran pernapasan. Jadwal imunisasi campak pada bayi itu diberikan 2 kali saat bayi berusia 9 bulan dan 18 bulan. Namun, anak yang sudah mendapatkan imunisasi MMR, ini ada mumps, measles, and rubella, di usia 15 bulan, tidak perlu lagi mendapatkannya di usia 18 bulan. Nah, kalau untuk anak-anak yang sudah di atas 1 tahun, imunisasi yang didapatkan si kecil memang tidak seintens dan sebanyak sebelumnya ya. Tapi ada beberapa nih imunisasi yang tidak boleh dilewatkan untuk mencegah anak terkena penyakit. Oke. Contohnya tadi saya udah ngomong campak, mumps, dan rubella atau MMR ya. Nah, kalau misalnya si anak bayi ini sudah mendapatkan imunisasi campak di usia 9 bulan sesuai jadwal, vaksin MMR diberikan ketika bayi itu usianya 15 bulan atau minimal jaraknya 6 bulan. Nah, tadi saya udah bilang kalau usia 18 bulan tidak perlu diberikan vaksin MMR. Sementara itu, kalau misalnya bayi di usia 12 bulan belum mendapatkan imunisasi vaksin campak, ya dia sudah bisa diberikan imunisasi MR atau MMR dan diulang atau boosternya itu dilakukan pada saat anak itu usia 5 tahun. Campak sama rubella ini sebenarnya penyakit menular yang menular tuh melalui saluran pernapasan yang disebabkan oleh virus dengan nama yang sama tadi. Efek sampingnya apa? Ya, efek samping yang diakibatkan oleh virus ini tuh kan karena komplikasi luar biasa ya sampai mengancam nyawa. Jadi kalau imunisasinya sendiri ya tentu akan memberikan benefit atau keuntungan yang lebih daripada resiko vaksinnya. Bahkan ini sempat heboh banget soal vaksin MMR yang katanya menyebabkan autisme.
Nah, padahal itu kan sudah tidak terbukti dan orang-orang masih aja percaya soal hal itu. Buat yang penasaran, saya pernah bahas khusus tentang vaksin yang satu ini. Nah, jadi langsung aja klik ke sini ya. Oke. Sekarang saya mau bahas soal varicella. Varicella itu cacar air. Nah, cacar air ini bisa dicegah dengan imunisasi yang diberikan sesuai jadwal, yakni 1 kali setelah anak usia 1 tahun. Namun, imunisasi varicella lebih optimal bila si kecil itu diberikan sebelum dia masuk sekolah dasar. Ya karena ntar ketemunya sama banyak orang gitu ya. Imunisasi varicella juga bisa diberikan pada dewasa ya yang belum pernah kena cacar air sebelumnya. Pemberian imunisasi varicella hanya bisa menurunkan tingkat keparahan gejala penyakit cacar air. Alasannya, bila si kecil tidak mendapat imunisasi sama sekali, resiko terkena komplikasinya itu akan lebih tinggi. Oke, selanjutnya saya mau bahas tentang vaksin anak Japanese encephalitis atau JE. Ini adalah penyakit infeksi virus yang ditularkan sebenarnya lewat nyamuk. Penyakit ini awalnya ditemukan di Jepang tahun berapa ya? 1800-an, 1871 ya. Dengan namanya tuh dulu summer encephalitis. Gejalanya tuh sebenarnya nggak spesifik, jadi kayak menyerupai flu dan biasanya muncul 4-14 hari pasca gigitan nyamuk gitu. Tapi JE sendiri itu ternyata bisa menyebabkan kematian. Ya bahkan kasus JE itu setiap tahunnya bisa mencapai 67.000 kasus dengan angka kematiannya 20-30%. Wow. Dan nggak hanya itu, 30-50% kasusnya mengakibatkan gejala gangguan saraf. Nah, biasanya kondisi ini dialami oleh anak-anak yang berusia kurang dari 10 tahun. Oleh karenanya, pemberian imunisasi JE itu sangat penting untuk dilakukan pada bayi dan anak sesuai jadwal. Ingat ya, JE sendiri dimulai pada saat anak itu 12 bulan ya, pertama kali vaksinnya diberi, dan diulang atau di booster 1-2 tahun berikutnya. Imunisasi JE ini biasanya kan dikasih di daerah-daerah yang endemis ya, atau turis nih biasanya yang berpergian ke daerah yang endemis. Biasanya adanya di Jepang, China, Taiwan, Korea, dan Thailand ya. Tapi di Indonesia sendiri juga sudah sangat disarankan karena kita tahu sempat ada kasus yang masih usia dewasa muda sebenarnya terinfeksi kemudian meninggal dunia pada awal tahun ini, tahun 2020. Oke, kemudian program imunisasi JE di negara-negara tersebut itu memang sudah terbukti efektif untuk mencegah dan menurunkan angka pengidap penyakit ini. So, kenapa di Indonesia enggak? Kita vaksin JE ya, mulai sekarang ya, Japanese encephalitis. Ada vaksin lain yang enggak kalah penting yakni hepatitis A. Bahkan beberapa waktu yang lalu sempat mewabah nih penyakit ini di daerah sekitar Jakarta, Jabodetabek ya. Imunisasi hepatitis A ini diberikan sebenarnya tujuannya untuk mencegah infeksi virus yang namanya hepatitis A itu tadi yang ditularkan melalui makanan dan feses penderita. Nah, penyakit ini bisa menyerang anak dengan mudah sehingga diperlukanlah imunisasi ketika anak berusia 2 tahun. Imunisasi hepatitis A ini diberikan 2 kali ya, intervalnya 6-12 bulan setelah suntikan yang pertama. Sementara untuk orang dewasa, imunisasi hepatitis A itu harus diulang loh setiap 10 tahun sekali. Karena daya tahan imunisasi ini itu dari mulai disuntikin, terus dia bekerja 15 hari, dia bisa bertahan 20-50 tahun. Jadi jangan lupa untuk orang dewasanya juga harus booster ya. Dan anak-anak juga nggak kalah penting untuk vaksin tifoid. Tujuannya apa? Untuk mencegah infeksi bakteri yang namanya Salmonella typhi. Makanya orang-orang taunya penyakit tipes. Nah, kapan sih sebenarnya vaksin tifoid ini harus dijadwalkan? Yakni saat anak menginjak usia 2 tahun dan harus diulang 3 tahun sekali. Yang harus menjadi catatan adalah imunisasi tifoid itu mampu melindungi anak dari tipes 50-80%. Itulah sebabnya selain orang tua harus memilih makanan yang sehat dan bersih untuk anak-anaknya, tapi juga harus rutin divaksin atau imunisasi tifoid. Oke. Selanjutnya, human papilloma virus. Ini adalah vaksin untuk mencegah virus HPV ya. Dia bisa menginfeksi pria dan wanita pada sel kulit dan membran mukosa. Ini adalah area yang ada di saluran area kelamin ya. Ini bisa mencegah terjadinya kanker ya, terutama pada leher rahim, pada vulva, vagina, dan penis. Sementara itu,
untuk area non kelamin, kanker bisa aja terjadi dong di area mulut atau saluran pernapasan atas. Nah, makanya penting banget harus vaksin atau imunisasi HPV. Kapan jadwalnya? Idealnya diberikan pada anak itu usia 10-13 tahun. Pemberiannya 2 kali dengan jeda atau intervalnya 6-12 bulan. Vaksin HPV ini sebenarnya tidak disarankan untuk orang-orang sudah aktif berhubungan seksual, tapi nggak apa-apa kalau misalnya udah terlanjur, ya udah paling tidak harus dipap smear dulu baru diberikan imunisasinya. Ini ya yang namanya pemberian imunisasi HPV pada anak remaja usia 10-13 tahun terbukti bisa membentuk antibodi untuk melawan infeksi ini. Pemberian imunisasi HPV ini memang belum ada sih kalau di Puskesmas, karena kan ini belum masuk program imunisasi nasional ya. Tapi beberapa kota besar sebenarnya sudah diberikan tuh secara gratis di sekolah-sekolah pada anak-anak perempuan usia 5 sampai kelas 5 sampai 6 gitu. Tapi kalau dulu sih Jakarta setahu saya sempat pernah ya. Tapi kayaknya kalau sekarang kita nggak tahu deh masih ada atau enggak ya pemberiannya secara gratis. Tapi mostly ini penting banget, so buat semuanya ayo kita vaksinasi anak gadis kita atau anak laki-laki kita juga sebelum mereka melakukan hubungan seksual atau menikah. Terus selanjutnya ada vaksin yang cukup terbaru juga, ini adalah vaksin dengue. Tahu dong dengue ya, mencegah penyakit dengue. Penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti, infeksi DBD. Betul. Infeksi virus dengue ini kan bisa menyerang anak-anak dan dewasa gitu ya, makanya imunisasi ini penting untuk mencegah adanya demam berdarah. Tapi sayangnya imunisasi dengue ini baru bisa diberikan pada anak usia 9-16 tahun. Kalau misalnya diberikan pada usia yang lebih muda, itu justru bisa meningkatkan resiko terkena infeksi dengue. Makanya sampai sekarang anak-anak yang usia di bawah itu belum bisa diberikan vaksin ini. Tapi ya, it's promising. Semoga kedepannya makin banyak orang yang mau meneliti tentang vaksin yang satu ini, jadi kita bisa terbebas ya dari infeksi DBD yang mematikan dan sangat berbahaya itu. Oke, itu tadi beberapa vaksin yang tersedia di Indonesia untuk anak-anak tercinta. Semoga semuanya sekarang makin semangat ya, karena yang paling penting adalah mencegah, dan mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Sehat semuanya. Thank you for watching. Cut.